Sudah record Mas Yanto. Sudah dipencet Mas Putra tadi. Udah ya. Ini salam dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abejos dan pada malam hari ini kita kembali di episode Cemis. Apa itu? Cerita misteri. Cerita misteri. Teng cerit. Tengok cerita. Itu. Sambil. Kenapa tuh Mas? Teng cerit itu tengok cerita. Cerit bahaya itu. Cerita Ya, Mas. tergantung penerimanya gimana. Teng Kan suatu singkatan. Singkatan dari ya, cerita. Oh, iya. Jangan kok cerit langsung di Oke udah. tentang udah ngerit. Tapi aku tuh ini loh. Anehnya sama Mas Suka tuh kok sama cewek tuh nggak nafsu, tapi giliran sama hantu yang cewek Nafsu. dia nafsu. Enggak nafsu Mas, penasaran. Ya. Kan gitu loh Mas. Orang itu kan tipe kan beda-beda. Oh iya sih. Kita harus manusia, ada yang sukanya sosok gitu. kita harus memaklumi dan menghargai. Iya kan. Dan kita juga harus menyimpulkan bahwa Mas Suka itu sukanya sama sosok. Iya, ya nggak apa-apa. Ya udah ya mau gimana lagi ya? Ya nggak apa-apa lah Mas Suka ya. Tak anggap nggak apa-apa lah. Mas Suka mana oleh-olehnya? Buruan bawa ke sini ah. Oh Oh iya. Mas Suka kan habis bepergian dari mana? Hongkong. Dubai. Hongkong kok Dubai. Taiwan atau dari mana? Mas Suka ini dari Taiwan. Oh Mas Suka baru pulang dari Taiwan. Taiwan. Alhamdulillah. Itu jaketnya pantesan dia dari Taiwan nih. Lah iya. Wah, pantes. Enggak, bentar dulu. Terus kayak orang Taiwan. Oh, itu oleh-oleh dari Taiwan jaketnya, Mas. Udah ini ya. Lah kok kemarin aku nggak dibeliin sekalian gitu loh Mas. Belinya 5 kan kita berlima Mas, masa cuma beli sendiri sih. Enggak ini dulu. Ya udah sebutin Mas. Ini dari Mbak Keluarin Mas. Bunda. Bunda siapa? Enggak mau disebutin Mas. Oh Bunda aja gitu ya. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Dia banyak. minta doakan Apa tuh? kalau pulang ke Indonesia agar selamat. Oh minta didoakan kalau pulang ke Tunggu Mas, Indonesia. diceri-ceri men ketoki. Kalau waktu pulang ke Indonesia selamat sampai tujuan gitu ya. Amin. Amin. Semoga diberi kelancaran. Amin. Amin. Ini Sekarang kan masih buat di sana Mendut ya. sama Dino sama kita ini Mas. Oh ini jadi semua ini untuk Mendut, Tino sama kita. Iya. Oh iya. Untuk Bunda yang tidak mau disebutkan namanya yang sekarang masih berada di Taiwan, semoga nanti waktu pulang ke Indonesia selamat sampai tujuan, bertemu dengan keluarga tercinta. Amin. Dan semoga diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah, Amin. dan disayangi oleh banyak orang. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Kayak lebaran ya. Oh kok lebaran tenang loh Mas. Bentar lagi kok. Apa nganu iki disimpen nih? Lebaran itu hari Sampai yang lebaran. Oh, kayak ketino lebarannya. Apa gini? Ini kita habisin cuman tempatnya jangan dibuang. Nanti buat isi Isi rengginang. ngomong-ngomong lebaran itu kan identik dengan orang Islam ya. Negara mana aja yang mayoritasnya orang Islam? Indonesia, Arab. Indonesia, Arab, Iran, Turki, Dubai. Maroko. Maroko. Nah, ini karena ada Maroko di mayoritas orang Islam. Kemarin tuh ada kejadian kalian sempat dengar nggak sih yang Ya, Mas. anak berusia 5 tahun itu jatuh ke dalam lubang sumur yang kira-kiranya dalamnya sampai 32 meter. Oh yang namanya siapa itu ya? Ryan. Dek Iya, Ryan. 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 Umur 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun dan itu jatuh ke lubang sumur. Dan memang di Maroko itu mayoritas tekstur tanahnya itu pegunungan sama perbukitan perbatuan Mas. Jadi enggak datar kayak Indonesia gini enggak. Apa Jadi, dataran tinggi emang? gini naik gitu Mas. Lah ya dataran tinggi. naik turun gitu. Kayak di Taman. Jadi kayak tumpukan rumah itu ya numpuk gitu. Dan di sana tuh memang airnya sangat susah dicari. Iya, Bahkan menggali sumur tuh ya sampai kedalaman 50 meter, bahkan sampai 60 meter, 70 meter gitu. Pegunungan tapi susah air ya malah. Itu apa? Gersang apa sih? Gurun apa? Gurun. Padang gurun. Padang pasir. Bukan padang pasir. Gersang, gersang. Tandus gitu. Tanemin apapun enggak bisa. Nah, tapi di situ tuh ada yang namanya sumur juga, kayak di Indonesia kan namanya juga sumur. Tapi kalau di Indonesia tuh
Ini Ren kenapa sih? Enggak tahu. Tadi tawa mulu Mas. Enggak kan? Gara-gara Mas Kamu Gara-gara keluar aja Mas lah, Cuka. keluar aja lah kamu lah. Gara-gara Mas Cuka. Enggak apa-apa katanya. Tanya Mas Putra dong. Gak bisa ditanam apa-apa. Mas Putra langsung Enggak ada ketawa. apa-apa di sana. Lah iya. Nah, Lanjut itu- Mas. Oke, saya lanjut dan di situ sama di Indonesia pun juga ada sumur kan. Ada. Bedanya di sana itu lubangnya blong, Besar gitu. enggak. Gimana sih? Ini tanah nih, sampean lubangin, udah. Kalau kita kan enggak dikasih bis ke atas itu. enggak dikasih seperti itu. Kalau Indonesia kan memang dilubangi, dikeruk menjadi sumur dan itu atasnya kan masih dikasih pembatas, Ya, supaya- menanggulangi ya seperti itu. Dan di sana enggak, tanah dilubangin udah selesai, enggak dikasih pembatas, enggak dikasih tutupan. Nah, bahaya ya. mm-mm. Dan itu menurut dari berita yang saya baca dari berbagai sumber itu ada dua kemungkinan Mas. Si Rian itu pamit dengan Ryan kok Rian. Ryan itu pamit dengan ibunya, Bu, aku tak pamit main ya, gitu. Terus Satu lagi bapaknya tuh lagi apa? Membenahi sumur itu dan Ryan main di sekitar situ dan waktu bapaknya lengah mau ambil apa gitu loh. Ryan tiba-tiba terjatuh di situ. Dua kemungkinannya itu. Terus yang benar yang mana masih belum ini masih belum simpang valid. siur ya. Mm-mm. Dan di situ kedua orang tua sudah mulai merasa kehilangan di mana dia mencari kemana-mana sampai sore itu nggak ketemu, udah panik dan kok kayak dengar suara Ryan gitu, ditelusuri suaranya ternyata dari dalam sumur itu yang udah kedalaman 34 meter kurang lebih ya. Di situ udah panik itu, nggak tahu cara nolongnya gimana karena lubangnya kecil loh Mas. Dan itu di sana modelnya tuh lubangnya dari atas, dari atas pun sebesar ini, tapi nanti sampai bawah tuh mengerucut gitu Mas, mengecil gitu, mengecil. Nah di situ akhirnya agar mengetahui kondisi anaknya, orang tua Rian itu kayak mengkerek HP, dikasih flash kamera gitu agar mengetahui keadaan Rian. Dari situ terekam Mas. Keadaan Rian terekam, dia lagi nangis minta tolong dan kepalanya berdarah. Oh mungkin karena jatuh. Karena jatuh dari segitu tingginya kan. Akhirnya di situ semua panik dan warga yang lainnya ikut gotong royong ikut membantu, tapi itu nggak mungkin lubang itu dimasukin seorang dewasa tuh nggak mungkin karena hanya berapa sentimeter gitu doang. Dan akhirnya di situ tim-tim penyelamat pada datang, bahkan di situ terdengar berita itu sampai ke Raja Muhammad VI. Di situ sistemnya masih raja Mas, kerajaan, bukan presiden. Ini masih raja di situ. Ada juga yang menteri. Raja Muhammad VI. Sampai di situ Raja Muhammad tuh mendengar bahwa ada kabar anak terperosok ke sumur itu. Akhirnya beliau memberi doa. Bahkan itu bukan cuma rakyat Maroko aja yang berduka, seluruh dunia berduka Mas. Itu masuk media mana-mana Ryan itu. Dan di situ misi penyelamatan sudah dilakukan, di mana dikeruklah di samping sumur dengan menggunakan alat berat. Dikeruk, udah mendekati posisi Ryan itu ngeruknya pakai tangan, bukan pakai alat lagi. Karena nggak bisa. Karena kalau mengenai. bukan takutnya karena itu posisinya pasir Mas, tanah bercampur pasir bercampur batu. Takutnya kalau sampai alat berat itu menggoyahkan tekstur tanah di situ, itu akan longsor dan Ryan akan terkubur hidup-hidup di situ. Akhirnya ya pakai tangan gitu. Itu diperkirakan di situ juga ada profesor atau insinyur ya di situ. Itu kan kayak memperkirakan penggalian mendekati posisi Ryan itu 2 jam atau 20 jam ya, kurang tahu, maaf. Jadi itu hanya dapat menempuh 20 cm. 2 jam hanya dapat 2 cm. Situ. Nah, 20 cm. 2 jam 20 cm.
20 cm ya segini Ya, kalian. itu 2 jam ngeruknya. Bisa. Itu tanahnya memang keras banget, Ini 40-an segini. keras 30 banget di situ. gitu maksudnya. Nah, akhirnya di situ sampailah di mana hari itu menunjukkan 4 hari ya, kurang lebih 4 hari. Itu waktu selama dari hari pertama sampai keempat itu warga tuh memberikan sebuah minuman dan makanan agar bisa dikonsumsi oleh, kenapa sih? Udah kalian keluar aja lah, Iyalah. Ini kan lagi cerita serius loh. keluar aja Ri. Bener dari tadi tuh. Kok saya doang sih lo Mas Putra juga Juga lo? saya ketanya gara-gara kamu kok. Aku juga ngeliatin kamu kok. Saya lagi gaten sini kamu yang dap segini loh. Terus di situ dikirimi makanan dan minuman, cuman ya nggak tahu dimakan atau enggak ya, dimakan atau diminum kurang tahu. Yang jelas sih pasti kekurangan oksigen, dan di situ ada selang untuk menghubungkan keluar itu biar bisa bernapas Riannya. Dan itu juga nggak tahu Rian bisa menggunakan itu atau enggak, juga nggak tahu Mas. Masih kecil ya. Umur 5 tahun loh. Dan di situ sampai di mana titik berhasil mendapatkan Rian, itu kan langsung ramai, langsung tepuk tangan, tangis haru di situ, sukaria pada terpecah di situ. Dibawa ke rumah sakit, ternyata pihak rumah sakit dokter mengabarkan Ryan tidak selamat. Meninggal dunia. Jadi kayak baru saja kita merasakan tangis haru sukaria Rian sudah dapat diselamatkan, kok dapat berita yang seperti itu lagi, yang membuat membalik hati kita tuh menjadi sedih lagi. Iya. Bahkan di situ Raja 6 juga Muhammad 6 juga mengutarakan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk Dik Ryan, dan memang di situ tersorot media sampai dunia, dan perjuangannya itu yang gimana ya Mas, banyaklah kejadian yang lebih parah tuh ada. Iya. Bahkan kecelakaan kelindes mobil itu ketabrak sepur banyak. Tapi kenapa Rian kok bisa sampai seviral ini, tersorot seperti ini, terkhusus ini? Itu bayangkan anak sekecil itu mengalami 4 hari 4 malam tidak makan tidak minum, harus bertahan hidup di dalam sumur seperti itu, Lubang yang sempit ya. menahan rasa sakit pada waktu jatuh di situ. Iya, Wah, benar. Elok. dan itu memang sangat biasa. Iya, mukjizat. Mukjizat kan. Dulu Mas, teman saya SMP itu kerja di daerah Kalimantan. Itu gali sapi tank itu padahal. Cuman sapi tank itu. Sapi tank paling kedalaman berapa sih? Enggak sampai 20-an mungkin ya. 10, mentok, 15. paling kan cuman segitu. Nah, itu dia ke dalam itu, di dalam udah ungkep, ini. Nah, enggak ada oksigen. nggak ada itu. oksigen. Dia meninggal di dalam loh itu. Loh kan, Mm-mm. itu Rian udah sampai 4 hari loh. Itu seketika, mungkin tidak ada 1 hari Mas itu. Lah iya, Cuman gara-gara itu meninggal teman saya SMP itu. ya sudah, kita doakan almarhum Dik Rian semoga tenang di sana ya, tidak merasakan sakit lagi. Amin, amin, amin.